Halo teman-teman, sekarang saya akan mereview Nakamichi Elite 9 yang varian 4/64. Nah, ini unitnya. Ketika pertama nyalain, dia seperti ini. Nah, saya akan mereview bagian suaranya ya, karena review yang lain pasti sudah banyak. Nah, suaranya dan gimana DSP-nya, karena di sini ada fasilitas DSP. Nah, ini beneran DSP atau bukan ya? Nah, metode yang digunakan seperti biasa, saya menggunakan aux out ini, yang kebetulan sekarang saya pakai yang rear ya, yang belakang. Dia masuk ke sound card, terus dianalisis di sini di aplikasi yang namanya Smart Life ya, versi 8 kebetulan. Nah, sini kita langsung aja ke DSP-nya. Nah, di sini rata ya. Nah, untuk inputnya saya pakainya ini ya, input. Nah, ini tulisannya input out in dari sini ya, dari sound card. Nah, kita pertama nyalain dulu ping noise-nya untuk menganalisis suaranya. Nah, hasilnya kayak gini. Ini dia di magnitude dia rata ya, kecuali di bagian subnya aja dia kurang, terus di bagian treble-nya aja, di bagian yang lain dia rata. Nah, terus ini equalizernya saya dinolin semua di sini. Setel ulang saya nolin semuanya. Nah, terus di bagian sini karena saya menggunakan yang rear aja, yang belakang bagian kanan saya coba setel di sini. Nah, ini namanya tim alignment atau tim delay ya, karena setiap speaker kan ada delaynya. Jadi nanti di kenyataannya dia ada delay. Jadi jarak speaker itu harus disesuaikan dengan pendengar ya. Biasanya pendengar depan yang bagian setir. Nah, kita delay gitu. Nah, di sini delaynya masih 0. Nah, di sini kita lihat delaynya itu nggak 0 ya, tapi 1,08 milisecond mulainya, terus peaknya dia di 1,13 milisecond ya. Nah, kita ambil patokannya yang di sini aja. Yang pertama kali dia delay. Kenapa dia delay? Karena sistem di sini pasti pas suara masuk diproses dulu di sini, baru keluar ke sini. Nah, kalau di kenyataan keluarnya ke speaker. Nah, di sini 0, di sana 1,8. Jadi ada delay sistemnya. Nah, ini normal aja. Di sebuah head unit, processor, power itu ada delay sistem pasti ya, terutama di power kelas bawah ya, biasanya delaynya gede banget. Nah, ini pertama kita akan EQ-nya dulu. Nah, di sini ada equalizer. Ini equalizernya satu equalizer untuk semua speaker ya. Nah, kalau di DSP kita main aktif, setiap speaker itu punya analyzer sendiri-sendiri atau independen. Kalau di sini enggak ya. Jadi DSP-nya bukan beneran DSP sebenarnya ya. Kalau DSP harusnya dia independen semuanya. Nah, kalau ini enggak. Nah, kita cek dulu. Nah, kita lihat di sini ini rata ya. Nah, di sini enggak rata ya. Jadi enggak akurat, tapi enggak masalah. Ini sudah termasuk bagus banget ya. Nah, coba kita naikkan di sini. Kita naikkan di 100 Hz di sini ya. Nah, dia grafiknya seperti itu ya. 100 Hz naik. Nah, kita lihat dulu di sininya. Nah, ternyata memang benar ya, di 100 Hz-nya dia naik ya tuh. 100 Hz-nya dia naik gitu. Nah, berarti equalizernya ini akurat banget ya. Nah, jadi kita kalau misalnya ngerasa midbassnya rada kurang nih, nah ini bisa dinaikkan di 100 Hz-nya tuh.
Nah, kita coba juga yang lain, misal di frekuensi tingginya biasanya agak rawan ya, kita naikin aja atau kita acak-acak aja, rendam aja gitu. Nah, seperti ini. Terus kita lihat di komputer. Nah, di komputer juga sama ya, mirip lah ya. Nah, berarti ini equalizernya beneran equalizer ya. Soalnya suara yang dihasilkan sama yang di grafik equalizer itu sama ya. Nah, ini pasti akurat. Nah, nanti di kenyataannya karena kita pakai speaker dan speaker itu punya batas-batas tertentu, pasti nggak sama. Makanya saya rekomendasikan kalau yang ini, kalau saya biasa pasang itu pakai mic RTA ya, kayak kita mau nyetel di SP, jadi suaranya bisa lebih bagus gitu. Nah, pertama ini segini berarti equalizernya udah fix, ini bagus. Terus dia juga bisa mute independen ya, gitu, bisa mute frontnya. Ini kebetulan saya mute semua nih, soalnya yang kanan belakang ya, karena saya lagi pakai nih, yang lainnya saya mute aja. Nah, di frekuensi ini kita pakai yang ini ya, yang belakang. Nah, ini kita bisa atur, misal yang bagian belakang atau yang ini, yang merah ini kita pakai misal di buat midrange. Nah, midrange frekuensinya secara rata-rata di 250 Hz sampai 4000 secara rata-rata ya. Nah, terus ini kita atur slope-nya ya, ini lereng slope ya, artinya kita atur di 24 dB aja biar kelihatan. Nah, grafiknya kayak gini. Nah, ini buat midrange ya, kalau kalian pakai 3-way, pakai midrange. Nah, ini frekuensinya mungkin ke sini. Nah, kita lihat bener gak di grafik sini sama dengan yang di komputer. Nah, ternyata ini sama ya. Oh, ternyata dia bisa nih buat 3-way main aktif ya, 3-way aktif dia bisa. Nah, ini frekuensi video walaupun tidak akurat ya, ternyata kalau lihat di ini di grafik sini nggak sama ya tuh. Ini dia berakhir di 10.000. Kalau di sini ternyata yang berakhir di 6.000-an nih. Nah, tapi kalian bisa akalin aja semampu kalian mau ngakalin kayak gimana bisa ya. Nanti disesuaikan dengan speaker yang kalian pakai. Nah, kita coba rubah lagi, mungkin kalian pakai full range gitu. Nah, ini full range atau koaksial, yang belakang biasanya pakai koaksial. Kalian setel secara rata-rata di, kalau saya biasanya di 100 Hz aja sampai 16.000 Hz aja. Nanti kita harus cek lagi gimana respon speakernya ya. Nah, misal kayak gini, kayak gini, kita atur aja di 24 slot. Wah, bisa 48 nih, bisa 36. Misal kita ekstrim aja, cuttingnya di 36. Nah, kita lihat responnya. Nah, kita tunggu dulu. Nah, ini bisa nih, kita mau main koaksial buat belakang, di sini bisa nih. Tuh, grafiknya relatif sama ya, walaupun gak akurat gitu, sama lah ya. Ya, yang terpenting selain cutting frekuensi, equalizer ya, yang terpenting adalah ini tim alignment. Nah, tim alignment ini saya udah jelaskan tadi di sini bahwa dia punya delay segini ya, 1,10, berubah dia delaynya dari yang awal. Nah, delay ini aturnya di sini. Kalau kalian nggak pakai mic RTA, kalian bisa pakai sentimeter di sini. Kalian ukur speakernya satu terus masukin di sini ya. Nah,
Kalau saya biasanya pakai mic RTA karena lebih akurat. Nah, terus delaynya gimana sih, bener gak sih delaynya gitu ya. Nah, ini saya atur aja di millisecond karena di sini saya pakainya millisecond ya. Nah, terus kita atur di sini. Nah, kalau ini dirubah, yang itu harus berubah juga ya kalau dia beneran DSP. Saya atur di, nah sayangnya ini nggak bisa ditulis ya, jadi harus pencet gini aja nih. Ini lumayan lama loh, karena yang belakang biasanya sampai 7 millisecond ya, atau tergantung power yang kalian pakai juga sih sebenarnya. Yang 5, 7 gitu ya. Nah, ini coba saya delay di 2,24 millisecond. Nah, ternyata delaynya di sini berapa nih? 3,38. Nah, ini berarti benar ya. Tadinya kan bukan 3,3. Nah, kita cek lagi ya, ini 3,35. Saya tambah lagi di sini, dia harusnya mundur ya. Tambah lagi. Set. Nah, dia mundur juga ya, berarti ini delaynya benar ya. Nah, ini kelebihan kalau pakai DSP. Jadi kita bisa ngatur yang namanya tim alignment. Jadi suara bakal terasa megah banget tuh, bakal terasa di depan. Itu, dan kebetulan saya pakainya yang ini ya. Nah, nanti kalian bisa coba yang lainnya gitu. Tapi harus dicoba-coba juga nih, karena saya juga tadi bingung ya. Mana sih ini tuh gitu. Nah, kita coba di, nah kalau pakai DSP, kalian pakai DSP ininya harus rata ya. Ini setel aja di 20, ininya di 20.000 Hz. Terus ininya dihilangin aja, di off. Di sini tulisannya melalui ya, aneh banget, harusnya off aja. Nah, kalau pakai DSP semuanya diratakan ya, jangan dimain-mainin gitu. Kalau dimain-mainin nanti suaranya aneh. Dan ini secara default dia udah ada settingannya, walaupun settingannya secara default aneh ya. Jadi kalian kalau pasang ini harus ke instalator yang benar-benar ngerti ya. Harus yang ngerti frekuensi ya, kalau enggak nanti suaranya jadi aneh. Nah, mungkin sekian aja reviewnya. Kesimpulannya gini, ini bisa pakai alternatif kalau kalian mau suara bagus tapi nggak mau pakai DSP. Tapi kalau kekurangannya, si equalizernya dia nggak independen. Kalau pakai DSP, saya sudah bilang, satu speaker, tweeter itu equalizernya masing-masing. Dan ini kelebihannya, dia juga kita bisa crossover ya. Jadi kita bisa di grafik ternyata yang 150 ketinggian. Nah, di sini nggak ada 150, kita bisa rubah ini angka ini jadi 150 misalnya. Gitu ya. Dan Q factor ini pembahasan lebih jauh lagi ya sebenarnya. Simpelnya gini. Nah, kalau kita naikin ini misal di 158, Q factor ini kalau kita naikin, nah bukan hanya 158 aja yang naik, tapi ke pinggir-pinggirnya juga naik nih. Misal 140-nya juga naik. Nah, kalau kalian 140-nya nggak mau naik, kita bisa rampingkan ini namanya Q di sini atau Q factor. Ini pembahasan lebih jauh ya sebenarnya. Nah, kalian bisa atur di sini. Kita lihat grafiknya. Nah, dia bakal lebih ramping kan. Jadi ke pinggir-pinggirnya, di pinggir-pinggir 150 itu nggak ikut naik gitu. Kalian harus lihat respon frekuensi dari mic RTA ya. Di saran saya jangan asal main, jangan asal setel aja. Kalau Android yang ini ya, harus instalator yang ngerti dan dia pakai mic RTA.
Kalau pasang di saya, kebetulan saya pakai mic RTA ya, nggak asal pasang aja. Iya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.